Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pembahasan kita masih di dalam bab tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan di dalam satu paket hadis yang kita bacakan di pertemuan yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kalimat demi kalimat dengan mengatakan yang pertama, barang siapa yang melepaskan kesulitan hidup seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan kesulitan hidupnya di dunia dan di akhirat, itu di hari kiamat. Lalu Nabi melanjutkan, barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Di situ kita berakhir pembahasan kita. Kita sambung dengan kalimat Nabi berikutnya, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan penderitaan atau kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan ringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Jadi kalimah pertama yang Nabi sebutkan di awal hadis, yang melepaskan, man nafasa an mu'min kurbatan, yang melepaskan kesulitan. Kalau di sini yang meringankan. Nah, di mana bedanya? Kalau yang pertama kesulitannya adalah kesulitan besar, melepaskan hajat, maka Allah akan tolong dia di hari kiamat. Di sini meringankan kesulitan seorang muslim. Kesulitannya bukan level tinggi, tapi kita ringankan. Dia masih bisa hidup tanpa bantuan kita, tapi dengan kita meringankannya, ada senyuman di wajahnya. Mu'sir itu sering dipakai dalam urusan utang piutang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in kana zu usratin. Usrah, orang-orang yang kesulitan hidup. Ini dari asira sama dengan mu'sir. Masalah apa usrah itu? Yang meringankan hutang saudaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bantuan ini bisa bermakna pertama, ketika orang membutuhkan hutang untuk melepaskan hajatnya yang bukan hajat utama, maka itu pun dijanjikan oleh Nabi, orang yang memberikan hutang ke saudaranya, maka Allah akan meringankan hidupnya di dunia dan di akhirat.
Karena memberikan hutang itu termasuk salah satu menolong sesama muslim. Memberikan hutang termasuk menolong. Walaupun kita tahu yang banyak terjadi, setelah kita tolong, kita yang menderita. Ada orang datang ke kita memohon hutang, dia datang dengan air mata, menangis-nangis di hadapan kita. Setelah kita tolong, berikutnya kita yang menangis-nangis memohon untuk dibayar. Begitu yang banyak terjadi. Tapi walaupun begitu, tidak mengganggu janji Allah. Allah tetap menunaikan janji yang pernah melepaskan kebutuhan hidup saudaranya melalui pemberian hutang, maka Allah akan lepaskan kesulitan hidup orang yang memberi hutang. Itu sudah janji. Walaupun kita kemudian terasa marah ketika dikhianati, tidak dibayar, tapi marahnya kita itu tidak mengurangi keikhlasan waktu memberi. Jadi bukan ketika selesai beri lalu enggak dibayar kita marah-marah. Ada orang mengatakan menyomenan hana ikhlas lain aja. Jadi waktu kita datangi orang yang berhutang, kita marah, kita meminta untuk dibayarkan hutang, lalu dia bilang kalau marah-marah berarti enggak ikhlas lagi. Jadi dia berharap kita beri lalu enggak boleh marah-marah, kita ikhlas ke Allah. Marah-marah itu terjadi dalam bab yang lain, yaitu karena menangani kezaliman dia, tidak mengganggu niat awal waktu memberi hutang. Jadi orang yang melepaskan kesulitan orang lain dengan memberi pinjaman, itu Allah akan melepaskan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita tidak terasa Allah sudah lepaskan kesulitan kita. Kita yang suka menolong orang dengan memberinya pinjaman, kita mungkin tidak terasa Allah lepaskan kesulitan kita di tempat yang lain, di waktu yang lain. Mungkin itu sudah lewat, tapi kita tidak terasa. Ada kalanya setelah kita tolong orang, di waktu yang berbeda kita pun merasa kesempitan hidup, tiba-tiba ada saja yang memberi jalan keluar. Atau kita terhutang di satu kedai, lalu yang punya kedai tiba-tiba mengatakan, hanapu pak, enggak ada masalah, bayar kapanpun ada uang. Kenapa beliau begitu mudahnya meringankan untuk kita? Ingat-ingat, mungkin kita pernah meringankan kehidupan orang lain. Di saat anak kita tiba-tiba terjerat hutang untuk membayar SPP, tiba-tiba ada saja orang yang menjadi ayah angkatnya. Mungkin dia kuliah di mana, tiba-tiba ada orang baik yang melihat penderitaan anak kita, lalu terenyuh hatinya, dia bantu. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan orang yang tiba-tiba melakukan itu? Allah balas sebagaimana kita pernah melepaskan kesulitan orang lain dengan memberi hutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang berhutang itu ada dua tipe. Ada dua model orang berhutang. Ada orang yang jujur, ditimpa kesulitan hidup, terpaksa berhutang. Orang yang begini, maka perbanyaklah maaf. Kalau dia benar-benar sudah tidak mampu bayar hutang. Dia orangnya jujur, tapi memang Allah sedang berikan ujian untuknya, terpaksa hidupnya berhutang. Lalu ketika sudah jatuh tempo dia tidak sanggup bayar, disitulah ayat Allah berbunyi, wa in kana zu usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau engkau melihat saudaramu dalam kesulitan membayar hutang, dia dulu berhutang ke kita untuk modal usaha, ternyata usaha-usahanya bangkrut, sehingga sampai hari ini enggak sanggup bayar, dan kita melihat kenyataannya memang begitu. Allah katakan,
ketika engkau melihat saudaramu dalam keadaan kesulitan membayar hutang, fanadhiratun ila maisarah, maka berikanlah maisarah. Maisarah iaitu berikanlah keringanan. Jadi Allah enggak suruh lepaskan dulu, berikanlah keringanan. Bagaimana cara memberikan keringanan? Boleh dengan cara temponya yang ditunda atau dengan mengurangi hutangnya. Tempo ditunda, jadi kita sering mengatakan hana masalah, pajan-pajan napeng ni bayar tu. Kalimat hana masalah, pajan-pajan napeng, kapan-kapan ada uang silakan bayar, ini langsung dijanjikan oleh Nabi orang yang memberikan tempo untuk saudaranya yang kesulitan. Semenjak dia memberikan tempo itu, maka Allah catat dalam catatan amalnya dia seperti bersedekah dengan jumlah hutang yang dia ringankan tersebut. Jadi dia enggak sanggup bayar 1 juta, sudah jatuh tempo, awal bulan ini dia harus bayar, lalu dia datang mengatakan tidak sanggup, mohon maaf Nabi watai bacut, kita katakan hana masalah, boleh, nanti kapan ada uang bayar. Dia lega hatinya, ya, dia lega. Jadi seakan-akan satu batu besar hilang dari himpitan kepalanya. Itu orang jujur datang mengaku, memohon maaf, minta ditunda. Itu ciri-ciri orang jujur. Dia tidak mampu. Ketika kita melepaskan kesulitan dari dirinya, maka di saat itu harga 1 juta yang kita beri tempo itu tercatat dalam catatan amal kita, kata Nabi, seperti kita bersedekah dengan jumlah itu setiap hari. Karena sebenarnya dia harus bayar, tapi kita seperti bersedekah untuknya. Ini 1 hari ini kamu enggak usah pikir, saya berikan tempo lagi. 1 hari seperti bersedekah selama 1 juta. Ya. Jadi lalu Nabi sambung dalam hadisnya. Saya tidak berani ucapkan hadisnya karena tidak hafal betul, takut menyalahi bahasa Nabi. Lalu Nabi sambung, yang memberikan tempo kedua kalinya Allah kali lipatkan seakan-akan bersedekah sebanyak 2 kali dari hutang yang dia ringankan. Itu pahala orang yang meringankan hutang orang lain yang memang orang itu rencana bayar tapi tidak mampu. Tapi ada pahala yang lebih hebat lagi. Allah sambung ayat tersebut, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau engkau sedekahkan hutangmu, maka itu lebih baik untukmu seandainya engkau tahu. In kuntum ta'lamun, seandainya engkau tahu. Maksud seandainya engkau tahu, Allah tidak kasih tahu apa pahalanya, tapi seandainya Allah beritahu, sungguh semua kalian akan membebaskan hutang kalian. Kalau begitu, tidak ada puncak pahala yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada surga. Maka orang yang membebaskan hutang ikhlas karena Allah, surga menunggunya. Jadi sudah 2 bulan dia datang, hana mampu, kita mengatakan hana masalah, hana masalah. Bulan ketiga orang jujur ini datang lagi, gimana caranya nyolong betul-betul hana peng, saya tidak ada uang untuk bayar. Di saat itu kita mengatakan betul-betul enggak ada lagi uang. Betul. Lalu kita membebaskan dengan mengatakan kajian menyomenan, okey, kalau begitu ku maafkan semua hutangmu. In kuntum ta'lamun, seandainya engkau tahu, kata Allah, itu perbuatan itu khairul lakum, itulah perbuatan terbaik yang engkau lakukan. Maka Bapak Ibu melaka Allah, ini model tipe orang pertama, jujur berhutang, lepaskan hutangnya. Kalau betul-betul kita lihat kamurat marid, pahana mempulih, lepaskan hutangnya. Kalau sudah lepaskan hutang, itu betul-betul lepaskan. Karena ada orang yang mengatakan, alah hai kau fikir li, ku pemaaf ke dia, kaji kalau pemaaf. Tapi begitu dia datang, dia bawa hutang itu kembali, lalu kita mengatakan sebenarnya sudah ku maafkan, tapi karena mai lagi nyoka kalau terima balik ilmu. Ini tidak memaafkan namanya. Yang namanya memaafkan ketika dia datang bayar,
kita tetap tolak, sudah aku maafkan, sudah aku maafkan. Jadi banyak orang yang memaafkannya tapi terpaksa. Kalau pemaaf, lah kalau pemaaf. Tapi kalau diantar kembali dia terima lagi, itu tidak memaafkan. Itu mulut saja yang mengatakan maaf. Ini tipe pertama orang berhutang. Maafkanlah orang yang tipe ini. Tapi ada tipe kedua, apa? Orang berhutang. Ini tipe orang tidak jujur. Sudah berhutang tidak bayar. Rumah semakin besar. Mobil ganti-ganti. Sepeda gunung dia beli. Jadi untuk sepeda gunung semaka dia sanggup beli. Dia hiasi rumahnya dengan gorden terbaik. Di depan rumah pot bunga warna putih menggantung. Itu semuanya lengkap perhiasan dunia, tapi hutang tidak bayar. Ketika ketemu di pasar, lebih reman dia daripada kita yang beri hutang. Waktu kita tagih, dia mengatakan, alah ana mupum bacut nyan pi. Itu pun sedikit urusan. Dia yang marahi kita. Uang-uang kita kasih ke dia, dia yang marahi kita. Masya Allah. Orang kalau menghadapi model orang begini, inilah yang model tidak perlu dimaafkan. Cukup katakan kepadanya, kutunggu engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang pernah berhadapan dengan kasus ini, ditipu, sudah bayar, sudah dihutang, orangnya kaya tidak bayar-bayar. Padahal Nabi mengancam dengan mengatakan matlul ghani zulmun. Orang yang sudah punya uang tapi tidak bayar hutang, dia zalim. Zalim, matinya mati zalim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man arada ayyutlifa amwalan nas, barang siapa yang berhutang untuk menghancurkan harta seseorang, maka atlafahu Allah, Allah hancurkan hartanya. Jadi yang rencana berhutang tapi menghancurkan kehidupan orang, orang mau buat sesuatu nggak bisa buat lagi, hutang sama dia semuanya, Allah hancurkan kehidupannya. Nanti di akhirat dia bertemu Allah bukan statusnya orang berhutang, tetapi statusnya adalah laqiyallaha sariqan. Ketika bertemu Allah, statusnya adalah pencuri, dimasukkan ke neraka bersama para pencuri. Cuma cara curinya beda, sopan waktu datang. Kalau pencuri yang biasa, pencuri normal, itu kan datang malam diam-diam, mencongkel, mengambil diam-diam. Ini pencuri model begini lebih bahaya, Pak. Datang dengan iba, dengan kesopanan, datang dengan kesopanan, meminta sesuatu dengan cara beradab, lalu lari tidak bayar. Ini pencuri ini lebih bahaya. Jadi dia ini nanti dianggap pencuri dan dia akan bayar semua hutangnya sampai habis. Jadi kita yang pernah mendapatkan atau tertimpa kasus seperti ini, jangan ragu Bapak Ibu menaka Allah, kita dibayarkan kembali. Sampai 5% pun dibayarkan. Bukan 5%, 5 sen. Tetap lunas dibayarkan. Kapan? Di akhirat. Jadi sabar-sabar sikit. Mau cepat dibayar? Matilah lebih dahulu. Dong kena cok hutang. Jut cok hutang. Gimana cara? Mati leh. Ambil hutang itu di akhirat, di hadapan Allah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi, ada orang yang datang dengan berbagai kebaikan ketika di hadapan Allah, lalu datanglah orang-orang yang bermasalah dengannya, yang pernah dia tumpahkan darahnya, yang pernah dia pukul, yang pernah dia zalimi dengan kata-katanya, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia zalimi hartanya, semua datang memohon kepada Allah untuk melakukan keadilan. Disitulah Allah selesaikan. Bagaimana cara Allah selesaikan? Allah ambil kebaikannya,
Allah bayar hutangnya. Di saat itu kita tidak butuh lagi rupiah. Yang kita butuhkan amal untuk menyelamatkan kita masuk surga. Jadi semua orang butuh amal. Ketika semua orang butuh amal, di saat itulah amal dia diambil untuk bayar hutang. Dan itu barang berharga, barang yang paling berharga di akhirat. Tidak cukup, ternyata cukup banyak orang yang dia tipu. Maka Allah ambil keburukan orang yang dia tipu, kalau ada dosa ditimpakan kepadanya. Jadi kamu tumpuk dia syagok bakji, kebaikan dia habis dia berikan untuk orang, maka dia adalah muflis. Makanya di awal hadis Rasulullah menyebutkan, atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Jadi orang yang bangkrut di akhirat terlalu banyak hutang tetapi tidak jujur untuk membayar. Tunggu di akhirat, tunggu pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang model begini Bapak Ibu tidak perlu dimaafkan. Jadi kalau dia minta maaf, maaf. Kapreh ke Allah ada. Tunggu saja. Oh Bapak Ibu mau maafkan, itu luar biasa kalau mau maafkan. Itu sudah sepertiga sifat Nabi itu, kalau mau maafkan setelah dizalimi kemudian maafkan. Bagus sekali. Nah, cuma kalau tidak memaafkannya tidak mengapa. Dengan orang tipe kedua, yaitu si penipu yang suka menzalimi orang lain dengan hutang. Jadi intinya bunyi hadis Nabi ini ingin mengatakan bahwa yang melepaskan kesulitan orang lain dengan cara memberinya hutang, memberinya tempo, Allah lepaskan kesulitannya di hari yang lain.